Ada satu peristiwa. Jadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan hambanya, tidak melihat wajah seseorang, tidak melihat poster tubuh seseorang, tidak melihat, yang dilihat amal, perbuatan dan hati seseorang. Di zaman Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, hidup di tahun 118 Hijriyah dan meninggal 181 Hijriyah. Abdullah ibn Mubarak sampai di kota Mekah, masyarakat melakukan sholat istisqa di Al-Masjidil Haram. Ikutlah Abdullah bin Mubarak. Dia menjadi makmum dan posisinya di posisi bab Bani Syaibah. Abdullah bin Mubarak. Sudah ketika mulai sholat atau akan dimulai, muncul seorang budak kulit hitam. Budak warnanya hitam, dengan pakaian yang digunakan pakaian yang kasar. Ya, miskin pasti kan, budak namanya juga. Sholat, dia mencari posisi yang tidak terlalu kelihatan oleh orang. Ini saya menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membeda-bedakan hambanya. Yang dia lihat adalah inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, dia yang paling dekat oleh dan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika berdoa, orang, maka Abdullah ibn Mubarak mendengarkan doa si budak tadi. Si budak tadi mengatakan, ya Allah, hujan Engkau tahan karena dosa-dosa hambamu. Muka-muka hambamu yang penuh dengan maksiat ini yang menahan rahmat darimu, ya Allah. Jangan turunkan azab, ya Rabb. Ya. Jangan Engkau turunkan siksamu. Turunkan hujan. Mereka selalu mendambakan kebaikan dan kemurahan serta rahmat-Mu, ya Allah. Belum selesai dia berdoa ini, langsung hitungan hanya menit saja, awan pun datang, awan yang penuh dengan hujan dan hujan. Dan Abdullah ibn Mubarak yakin ini doa dia ini yang paling terkabul. Dengan dia berdoa tadi. Sudah, dia mau tahu siapa ini dan tinggal di mana. Abdullah ibn Mubarak nggak tahu kalau ini, tapi penampilannya penampilan budak. Kelihatan lah dari penampilan seseorang itu di zaman itu ketahuan. Dia udah tahu alamatnya. Sampailah dia ke Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad, Sufyan Ats-Tsauri saat itu hidup di satu zaman. Dia ceritakan kepada Fudail ibn Iyad, bahkan Abdullah ibn Mubarak mengatakan, kalau aku ingat orang tersebut, dunia ini tidak ada nilainya di sisiku semuanya. Dan aku tahu begitu rendahnya aku dan sungguh bahagianya manusia ini, yang doanya langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fudail pun yang sangat terkenal dengan ungkapan Abid al-Haramain. Sudah kalau dikatakan Abid al-Haramain, pasti Fudail bin Iyad. Mendengar peristiwa semacam itu pun, hampir-hampir dia pingsan juga. Dia ingin ketemu Abdullah bin Mubarak, udahlah kita nggak punya waktu banyak. Saya akan nemui dia, dan saya akan panggil dia ini untuk ketemu dengan kamu juga. Keesokan harinya, Abdullah ibn Mubarak pun mendatangi tempat tadi. Didatangi rumahnya, rupanya rumah tadi memang ada pemiliknya, orang tua. Datanglah Abdullah bin Mubarak, siapa sih yang tidak kenal? Ahlan wa sahlan ya Abu Abdurrahman, langsung dikenal. Apa yang saya bisa bantu, apa yang saya bisa ini? Coba saya mau lihat budak-budak kamu ini. Dikeluarkan yang keker yang besar. Enggak, yang lain. Yang lain-lain, muncullah si fulan tadi yang kemarin sholat istisqa itu. Nah, saya mau yang ini. Kalau yang ini jangan. Ini orang ini penuh berkah di sini. Dia tidak membuat kita beban. Ya, makannya pun ya satu hari 1/4 dirham, cukup dah. Dia bisa mandiri. Dia jualan di pasar dah. Bahkan budak-budak yang lain ceritakan orang ini hidupnya di malam hari penuh dengan ibadah. Tidak sibuk dengan dunia. Ini yang membuat kami berkah di sini, jangan. Tapi karena Abdullah bin Mubarak bilang, udahlah,
saya ini mau ketemu sama Fudail bin Iyad, Sufyan Tsauri. Kalau saya nggak bawa dia ini, susah nanti mau ketemu dengan mereka. Namanya Abdullah bin Mubarak, udah diberikan juga dan dijual pasti. Dibawalah si budak tadi. Di perjalanan si budak tadi mengatakan, wahai tuanku ini, labbaik, kata Abdullah bin Mubarak. Kaget si budak ini. Yang mestinya ana ngomong labbaik, kok antum jadi ngomong labbaik sama ana? Dia bilang, antum adalah kekasih Allah, manusia yang dicintai Allah. Ya, antum bukan saya bawa untuk jadi pelayan. Si budak bilang, saya nggak mampu melayani Tuan. Tadi yang keker-keker, kamu ini bukan untuk jadi pelayan, saya akan melayanimu. Kamu akan saya bebaskan, saya siapkan rumah. Abdullah bin Mubarak kaya raya. Dan saya akan carikan istri untuk kamu. Terus si budak tanya, kok kamu tahu tentang saya? Aku tahu. Itu istisqa kemarin itu, saya yakin doa-doa kamulah yang Allah turunkan hujan. Semakin gemeter si budak tadi. Semakin takut. Ya, akhirnya dia katakan, baiklah, sebelum kita lanjutkan perjalanan ini, saya masih punya beberapa kewajiban solat yang mesti saya selesaikan. Tempat Fudail bin Iyad sudah dekat di rumahnya. Enggak, namanya kewajiban saya yang harus saya selesaikan, saya enggak bisa tunda-tunda. Akhirnya dia solatlah selesai apa semua, jalan lagi. Terus dia mengatakan, kamu udah tahu tentang saya. Setelah kamu tahu, nanti orang lain juga tahu. Padahal saya inginkan ini tidak ada yang tahu amal soleh saya itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia sujud bersyukur, ya Allah, aku rindu untuk kembali kepadamu ya Rabb. Ini semakin banyak orang tahu tentang diriku. Ya, panggillah aku, cabutlah nyawaku sekarang ya Allah, supaya aku berjumpa denganmu dengan ini. Meninggal di situ dia. Jadi belum sampai ke rumahnya Fudail bin Iyad, di perjalanan pun Allah sudah memanggilnya. Jadi ada manusia-manusia yang Allah tidak melihat dia miskin, dia kaya, dia buruk mukanya, dia kulitnya hitam. Inna akramakum indallahi atqakum. Ma'rifatullah. Ketika seseorang sudah mengenal kepada Allah, tidak ingin kenal kepada siapapun di bumi ini. Karena ketika mengenal kepada Allah, sesuatu yang sangat indah, sangat romantis, sangat bahagia, lupa segala-galanya. Bahkan ketika bermunajat di malam hari, mereka mengatakan, ya laylutul, wahai malam, teruskanlah malammu. Ya subhukif, wahai fajar, janganlah engkau menyingsing terlebih dahulu. Aku masih merasa nikmat, masih merasa tentram, bahagia ketika aku bermunajat dengan kekasihku Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh bagaimana ma'rifatullah, mengenal Allah pasti dengan seseorang itu juga bermujahadah, berusaha, melihat contoh-contoh para solihin, orang-orang yang kenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sangat indah kalau bisa memulazamah, mendampingi mereka dan tahu kehidupan mereka sehari-hari. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita manusia-manusia yang selalu berusaha untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim, dia tahu bahwa Rabb Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ketika dia tahu bahwa Allah adalah Maha Melihat, Maha Mengetahui, ya Al-Basir, Al-Khabir, tahu tentang seluk-beluknya, dia semakin takut untuk berbuat maksiat sendirian karena Allah melihatnya. Ketika dia tahu Allah Al-Jabbar, Al-Muntaqim, dia takut akan mendapatkan azab siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap nama-nama Allah tadi, sifat-sifatnya, itu semua membuat dia semakin takut, semakin cinta, semakin tunduk, semakin tawadhu, semakin dia tahu kepada siapa dia menghadap Allah subhanahu wa ta'ala.